Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfirahani dengan NIM 22060103 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya ingin mempresentasikan metode dan distribusi sampling dengan mata kuliah Statistika Lanjutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Metode dan distribusi sampling. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori penduduk statistik, pengujian hipotesis sampai besar, pengujian hipotesis sampai kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel dan masalah, dan analisis regresi. Pengertian populasi dan sampel. Metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel, rata-rata, dan proporsi. Distribusi sampel, selisih rata-rata dan proporsi. Faktor koreksi untuk populasi terbatas, dalil batas tengah. Definisi sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel no probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Pengertian populasi dan sampel. Metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dalil batas tengah. Metode penarikan sampel. Sampel probabilitas atau disebut probability sampling, penarikan sampel acak sederhana atau sampel random sampling, penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling, penarikan sampel cluster atau cluster sampling, sampel non-probabilitas atau bisa disebut no probability sampling, penarikan sampel sistematis atau disebut systematic sampling, penarikan sampel kuota atau bisa disebut kuota sampling, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Definisi penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. Satu, sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana atau sistem ini sama dengan sistem arisan. Dua, menggunakan tabel acak. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau disebut starting point. Definisi penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam memberikan sekelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Proses stratifikasi, populasi tidak berstrata dan juga populasi terstrata. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum.
ada stratum, kelompok, jumlah anggota, persentase dari total, jumlah sampel per stratum. Contoh memilih perusahaan di B. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BEI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Sebagai berikut. Perubahan contoh memilih perusahaan di BEI. Kelompok terbagi subsektor perbankan, asuransi, dan pembiayaan, efek, keuangan lainnya, dan jumlah. Jumlah perusahaan perbankan 27 dan proporsi 0,44. Jumlah sampel per kelompok 0,44 kali 15 sama dengan 7. Asuransi dan pembiayaan, jumlah perusahaan 19, proporsi 0,31. Jumlah sampel per kelompok 0,31 kali 15 sama dengan 5. Efek, jumlah perusahaan 9, proporsi 0,15. Jumlah sampel per kelompok 0,15 kali 15 sama dengan 2. Keuangan lainnya, jumlah perusahaan 6, proporsi 0,10. Jumlah sampel per kelompok 0,10 kali 15 sama dengan 1. Jumlah perusahaan semuanya 61, sedangkan jumlah sampel per kelompok 15. Definisi penarikan sampel sistematis. Penarikan sampel sistematis dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu, secara alfabetis dari besar hingga kecil, atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota ke dari populasi dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel kuota atau quote sampling. Penarikan sampel kuota, pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dan populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakilkan dan tergambarkan dengan baik. Penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel purposive dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu konferensi sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, dan judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Kesalahan penarikan sampel, pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel relasi rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dalil batas tengah. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Definisi distribusi sampel.
Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadi dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Contoh menghitung return on asset. Bank BRI 5,15 ROA persen, Mandiri 3,55 ROA persen, CIM Niaga 3,11% ROA persen, Danamon 3,18 ROA persen, BII 1,49 ROA persen. Nilai rata-rata populasi N sama dengan AX per N sama dengan 5,15 ditambah 3,55 ditambah 3,11 ditambah 3,18 ditambah 1,49 per 5 sama dengan 16,48 per 15 dari hasil jumlah yang ditambahkan sama dengan 3,30 dari hasil yang dibagi 5. B. Nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. 1 kombinasi CNN sama dengan N per NN kurang N sama dengan 5 per 2 dalam kurung 5 kurang 2 tutup kurung sama dengan 5 per 23 sama dengan 10. 2. Perhitungan rata-rata dari setiap tabel. Kombinasi BRI sama Mandiri, kombinasi ROA 5,15 tambah 3,55 rata-rata hitung X 8,7 garing 2 sama dengan 4,35. CIM Niaga 5,15 ditambah 3,11 rata-rata hitung 8,28 per 2 sama dengan 4,13. BRI dan Danamon 5,15 tambah 3,18 rata-rata hitung 8,33 per 2 sama dengan 4,17. BRI dan BII 5,15 ditambah 1,49 rata-rata hitung 6,64 per 2 sama dengan 3,32. Mandiri dan CIM Niaga 3,55 ditambah 3,11 6,66 per 2 sama dengan 3,37. Mandiri BII 3,55 ditambah 1,49 rata-rata hitung 5,04 per 2 sama dengan 3,15. CIM Niaga BII 3,11 ditambah 1,49 rata-rata hitung 4,60 per 20 sama dengan 2,30. Danamon BII 3,18 ditambah 1,49 rata-rata hitung 4,67 per 2 sama dengan 2,34. 3. Nilai rata-rata hitung sampel X sama dengan 1 per CNN X sama dengan 1 per 10 dalam kurung 4,35 ditambah 4,13 ditambah 4,17 ditambah 3,32 ditambah 3,33 ditambah 3,37 ditambah 2,52 ditambah 3,15 ditambah 2,30 ditambah 2,34 tutup kurung sama dengan hasilnya ditambah yaitu 3,30. Nilai rata-rata populasi internal 1,49 kurang 2,22 nilai tengahnya 1,9 frekuensinya 1 probabilitas 1 per 5 sama dengan 0,20 dan di internal 2,23 sama dengan 2,96 nilai tengah 2,6 frekuensi 3
dan probabilitasnya 3/10 sama dengan 0,30. 2,97 kurang 3,70, nilai tengahnya 3,3, frekuensinya 3, probabilitasnya 3/5 sama dengan 0,60, dan sampel yang frekuensinya 4, probabilitasnya 3/10 sama dengan 0,40. Internal 4,45 kurang 5,18, nilai tengahnya 4,8, populasi frekuensi 1, populasi probabilitas 1/5 sama dengan 0,20, sampel frekuensinya 0. Jumlahnya populasi frekuensi 5, populasi probabilitas 1,00, sampel frekuensinya 10, sampel probabilitasnya 1,00. D. Standar deviasi populasi. Rumusnya A dalam kurung X kurang N dalam kurung 2 per N. Standar deviasi populasi X 5,15 dalam kurung X kurang N dalam tutup kurung 1,85, X kurang N akar 2 3,42, yang X 3,55, 0,25, 0,06, 3,11, min 0,19, 0,04, 3,18, min 0,12, 0,01, 1,49, min 1,81, 3,28, dan hasilnya A kali AX sama dengan 16,48, dan juga AX min N per 2 akar 2 sama dengan 6,81. Hasilnya N sama dengan 16,48 sama dengan 3,3. Distribusi sampling proporsi. Nilai rata-rata proporsi P sama dengan 1/CNN AP. Standar deviasi sampel proporsi S P sama dengan 1 ACNN akar dalam kurung P kurang P akar 2 P. Standar deviasi proporsi SP sama dengan P dalam kurung 1 kurang P tutup kurung akar per N kurang N per N kurang 1. Bagian statistik induksi outline, metode dan distribusi sampling dari pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel dari rata-rata dan proporsi. Pada dasar skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati norma. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Dalil batas tengah. Untuk populasi dengan rata-rata N dan variasi 0,2, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi
sampel sama dengan rata-rata hitung populasi X sama dengan N, dan varians distribusi sampel sama dengan 0,2 per N. Baiklah, segitu presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Asfi Rehani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.